Yang kami hormati narasumber Ibu Azratul Fadilah dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara seminar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada acara seminar membekali generasi Z untuk menjadi profesional yang unggul. Perkenalkan, saya Resti Yulianti yang akan memandu jalannya acara pada siang ini. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh pemateri, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, mohon untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute selama sesi berlangsung. Yang kedua, apabila ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom chat dengan format nama, asal kota, beserta pertanyaan. Lalu yang terakhir, acara ini akan direkam yang bertujuan untuk kepentingan dokumentasi. Baik, tibalah kita memasuki sesi utama pada acara hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Azratul. Beliau yang akan membahas topik membekali generasi Z untuk menjadi profesional yang unggul. Baik, terima kasih kepada Ibu Resti Yulianti yang telah memandu acara hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya kembali, nama saya Azratul Fadilah yang akan membahas materi mengenai membekali generasi Z untuk menjadi profesional yang unggul. Sebelum kita memasuki ke pembahasannya, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai Gen Z. Nah, Gen Z atau yang disebut juga sebagai Zoomers, kini sedang berkembang pesat mengisi bangku-bangku pendidikan tinggi dan memasuki pasar kerja. Mereka tumbuh di era modern yang syarat dengan kemajuan teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kemudahan akses informasi, Gen Z memiliki berbagai sumber daya di ujung jari mereka. Namun, kemudahan ini tidak serta-merta menjamin transisi yang mulus dari dunia pekerjaan ke dunia profesional. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke materi yang akan kita bahas. Di sini ada membekali generasi Z untuk menjadi profesional yang unggul. Lalu yang di slide kedua ini ada pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk mengubah Gen Z menjadi profesional yang andal? Yang pertama, ada memahami karakteristik Gen Z. Nah, Gen Z ini tumbuh dalam masyarakat yang semakin multikultural dan global, dengan akses yang besar terhadap berbagai budaya melalui internet dan interaksi langsung. Ini membuat mereka menghargai nilai-nilai dari berbagai budaya dan membentuk identitas yang inklusif serta terbuka terhadap keragaman. Media sosial memberikan platform bagi Gen Z untuk mengekspresikan diri secara bebas, menggunakan konten digital seperti foto, video, dan tulisan. Kreativitas dan autentisitas menjadi nilai yang sangat dihargai dalam lingkungan ini, memungkinkan mereka untuk mengembangkan identitas yang unik dan beragam. Selain itu, kesadaran sosial mereka juga tercermin dari dalam kepedulian terhadap berbagai isu seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan rasial. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran dan mobilisasi dukungan. Lalu, Gen Z juga mengutamakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Mereka cenderung mencari pekerjaan yang tidak memberikan gaji yang baik, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memiliki waktu untuk kegiatan pribadi dan keluarga. Nah, lalu cara yang kedua itu ada membangun keterampilan profesional. Nah, yang pertama itu ada menekankan keterampilan profesional bagi Gen Z sangat penting. Karena meskipun generasi muda ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, mereka tetap dibekali dengan keterampilan yang tepat agar dapat bersaing di dunia kerja yang dinamis. Lalu yang kedua itu ada salah satu keterampilan penting di dunia profesional adalah komunikasi yang sangat efektif. Meski Gen Z mahir berkomunikasi lewat pesan dan media sosial, mereka perlu pelatihan dalam berbicara di depan umum. Lalu yang ketiga, ada kemampuan memprioritaskan tugas dan mengelola waktu yang sangat krusial di lingkungan kerja yang dipenuhi deadline. Nah, lalu yang keempat, ada kemampuan memecahkan masalah juga sangat diperlukan di dunia profesional. Selain itu,
Nah, selain itu, kemampuan memprioritaskan tugas dan mengelola waktu dengan baik di krusial lingkungan kerja yang perlu deadline. Gen Z juga perlu belajar membuat rencana kerja, terus mengatur jadwal dan menyimbangkan tugasnya. Biasanya Gen Z ini sering mencari solusi cepat melalui internet. Mereka perlu belajar menghadapi masalah secara strategis dan mendalam. Keterampilan ini dapat memperkuat dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek yang membutuhkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah yang mendalam. Nah, lalu cara yang ketiga adalah pengalaman praktis dan magang. Magang dan kerja praktis adalah cara yang bagus untuk memberikan Gen Z pengalaman kerja secara langsung. Dengan magang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari di dalam dunia nyata. Magang juga dapat membantu mereka belajar keterampilan teknis, memahami dinamika lingkungan kerja, berinteraksi dengan berbagai orang, dan membangun jaringan profesional. Nah, pendidikan formal harus diimbangi dengan pengalaman praktis yang relevan. Magang dapat memberikan mereka kesempatan untuk membuka pengetahuan yang mereka pelajari dalam dunia nyata. Nah, lalu yang keempat, ada mentoring dan pembimbingan. Nah, seorang mentor dapat memberikan panduan, nasihat, dan dukungan dalam navigasi dunia profesional. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik konstruktif yang bermanfaat. Nah, pembelajaran berkelanjutan juga sangat penting, karena dunia kerja terus berkembang, begitu juga dengan keterampilan yang dibutuhkan. Gen Z perlu menyadari pentingnya pembelajaran berkelanjutan untuk tetap relevan di bidang mereka. Mengikuti pelatihan tambahan, kursus daring, dan sertifikasi profesional adalah cara-cara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, ada pun contoh dari beberapa yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kita akan balik lagi ke materi yang pertama. Nah, yang ini. Nah, contoh dari memahami karakteristik Gen Z, atau kita akan membahas mengenai memahami karakter Gen Z ini secara mendalam. Nah, sebelumnya generasi Z itu lahir antara tahun 1997 sampai 2012 yang memiliki karakteristik unik yang membedakan dari generasi sebelumnya. Nah, adapun yang membedakannya yaitu teknologi digital. Generasi Z tumbuh dengan teknologi dan internet sehingga mereka mahir menggunakan perangkat digital dan media sosial ini. Lalu yang kedua ini contohnya yaitu berorientasi pada kecepatan. Mereka terbiasa dengan akses informasi yang sangat instan, kayak Indomie kan. Nah, lalu yang ketiga itu ada nilai kebebasan dan fleksibel. Nah, mereka lebih menyukai lingkungan kerja yang fleksibel dan tidak terlalu terkait dengan struktur formal. Kalau mereka lebih menyukai lingkungan yang lebih santai. Nah, lalu berjiwa kritis dan kreatif. Mereka itu cenderung berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah, meskipun mereka selalu mencari solusi yang tercepat melalui internet ini. Lalu ada peduli pada isu sosial. Nah, generasi ini lebih sadar tentang isu lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Nah, tantangan yang dihadapi Gen Z ini yaitu kompetisi global. Nah, dunia kerja semakin kompetitif dengan persaingan dari seluruh dunia. Lalu ada transformasi digital. Nah, adaptasi terhadap teknologi baru seperti AI, Big Data, dan Internet of Things atau IoT menjadi tantangan tersendiri untuk mereka. Lalu mereka mempunyai tantangan yang lain. Benar deh. Nah, kita belum masuki slide yang kedua ya. Kita baru memasuki ke slide yang pertama. Itu mengalami dan mempunyai tantangan sendiri. Yang contoh ketiganya itu perubahan cepat. Nah, dunia kerja berubah dengan cepat, menuntut kemampuan untuk mereka terus belajar dalam menggunakan teknologi digital yang saat ini. Lalu selanjutnya ada keseimbangan hidup.
Nah, mereka menemukan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi menjadi prioritas, tetapi juga menjadi tantangan untuk mereka tersendiri. Nah, yang contoh yang ketiga ini ada kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama itu ada keterampilan teknis, yaitu hard skill. Nah, yang pertama itu ada digital literacy. Nah, kemampuan ini menggunakan teknologi dan perangkat lunak terkini. Nah, seperti PowerPoint, Excel, dan Word. Lalu yang kedua ada data analysis, memahami cara menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Lalu yang ketiga yaitu bahasa asing, menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris menjadi nilai tambahan dalam dunia kerja profesional atau global. Meskipun kamu misalnya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi kamu bisa berbahasa Korea, Cina, Jerman, atau yang lainnya, kamu itu telah mempunyai nilai tambahan dalam diri kamu untuk mencapai profesional yang unggul dalam era ini gitu. Lalu ada spesialisis profesi. Nah, menguasai keterampilan khusus sesuai dengan bidang kerja. Misalnya, bidang kita itu di manajemen kantoran. Nah, harusnya kita harus menguasai keterampilan khusus, yaitu seperti berpublic speaking, itu juga perlu memahami dan belajar bahasa asing yang telah saya katakan tadi. Lalu, menguasai keterampilan di apa ya itu? Excel, PowerPoint, dan Word. Begitu. Tadi kan sudah hard skill, lalu sekarang ini ada soft skill. Nah, soft skill yang mereka harus miliki yaitu kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan ide-ide baru yang bisa memecahkan semua masalah atau ide yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua itu ada keterampilan kolaborasi. Nah, kemampuan bekerja dalam tim dalam berbagai latar, meskipun latar kita berbeda dengan orang lain, kita harus tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan kita yang kita mau atau yang kita inginkan. Nah, lalu yang ketiga ini ada komunikasi secara efektif. Nah, sebelumnya di PowerPoint juga ada kan tentang komunikasi secara efektif. Di sini juga disinggung karena menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif baik secara lisan maupun tertulis itu sangat penting untuk mereka yang ingin memulai dirinya untuk menjadi profesional yang unggul di dalam dunia kerja itu tersendiri. Nah, lalu ada manajemen waktu. Nah, mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen waktu juga sangat perlu. Ya, pokoknya harus bisa memanage waktu untuk bisa mengelola dan meningkatkan produktivitas kita atau schedule kita. Jangan sampai berbentrok nih kayak ada rapat hari ini jam segini, lalu di sisi lain juga ada rapat juga. Nah, kita harus berpikir untuk manage waktu itu tersebut. Nah, yang terakhir itu ada resiliensi dan adaptasi. Nah, tetap tangguh dalam fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jangan misalnya ada perubahan sedikit langsung resign. Nah, itu tidak baik ya teman-teman. Kita itu harus tetap tangguh dan fleksibel karena kita itu harus menjadi profesional. Siapa tahu kalau kita tidak profesional, maka kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua kali ini atau mendapatkan kesempatan ini. Begitu ya guys. Nah, lalu kita akan menyinggung ke ini kan ada membangun, lalu ada pengalaman praktis dan mentoring. Oh ya, di sini ada strategi nih membekali generasi Z. Nah, membekalinya itu dengan pertama ada contohnya itu pendidikan dan pelatihan, ajaran berbasis proyek atau proyek based learning yang relevan dengan dunia kerja, lalu menyediakan pelatihan keterampilan digital seperti coding, desain grafis, dan analisis data. Nah, meskipun kita bukan dari jurusan DKV atau desain komunikasi visual, kita juga harus memahami tentang desain grafis, coding, dan analisis data sehingga kita meskipun tidak masuk jurusan tersebut, tapi kita tahu maka atasan kita pasti menyuruh kita untuk belajar
dan pasti mengira kita itu sudah tahu semua. Jadi kita harus belajar meskipun kita tidak disuruh oleh suruhan kita atau dalam sekolah. Lalu, memberikan pengalaman magang untuk mengenalkan dunia kerja. Di sini juga menyinggung ya, seperti sama di PPT yang tadi. Kenapa sih kita perlu pengalaman magang untuk mengenalkan dunia kerja? Ya karena kita itu, misal kita sekolah di SMK, pasti ada yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, itu membuktikan untuk kita atau memperlihatkan kepada kita bahwa bekerja itu seperti ini yang kita pelajari di sekolah-sekolah ini dapat kita samakan atau dapat kita kembangkan di praktek kerja lapangan ini. Itu bukti salah satu nyata itu praktek magang. Meskipun kita tidak magang atau kita lulusan SMK, pasti kita sudah otomatis mempunyai pengalaman praktek kerja lapangan dari sekolah yang kita waktu itu belajar, karena di situ kita sudah mengalami dan belajar tentang mengenai dunia kerja. Nah, lalu yang kedua itu tadi ada yang pertama kan tadi ada strategi membekali generasi Z dengan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang kedua ini dengan pendekatan dalam dunia kerja. Nah, yang pertama itu ada lingkungan kerja fleksibel, memberikan opsi kerja jarak jauh atau jam kerja fleksibel. Contohnya, kamu sedang mendapatkan shift malam, tapi jarak rumah kamu dekat. Nah, itu bisa malam ataupun siang. Terus di teman kamu mempunyai rumah yang jauh, tapi dia ke bagian malam, kamu bisa bertukar dengan teman. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi ini yaitu menyulut Gen Z menjadi profesional yang sukses memerlukan pendidikan yang sangat tinggi ataupun tidak tinggi yang berkualitas, serta berwawasan global, serta memiliki pengalaman langsung di dunia kerja melalui magang atau PKL. Selain itu, peran mentor sangat penting dalam memberikan panduan, nasihat, dan dukungan, sementara pembelajaran berkelanjutan memastikan mereka tetap relevan dan kompetitif di bidang mereka. Gen Z memiliki potensi besar untuk berinovasi dan mengubah dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mencapai kesuksesan yang gemilang. Sekian mungkin dari pemateri saya kembalikan kepada MC. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Azharatul atas pemaparan materi yang sangat inspiratif. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama, mengapa diperlukannya pembekalan untuk generasi Z? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yaitu tentang mengapa diperlukannya pembekalan untuk generasi Z. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Pembekalan untuk generasi Z diperlukan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Lalu yang kedua, bagaimana jika kita sudah membekali tetapi masih tetap tidak mendapatkan pekerjaan? Apakah sia-sia pembekalan kita pada saat itu? Baik. Tadi pertanyaannya yaitu tentang bagaimana jika kita sudah membekali tetapi masih tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Apakah sia-sia pembekalan kita pada saat itu? Nah, dari pertanyaan kedua ini juga sangat bagus ya. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaannya dan saya izin menjawab. Nah, tentu tidak, karena pembekalan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena ada beberapa alasan mengapa kita masih saja belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya keterbatasan pekerjaan atau keterbatasan jumlah lowongan, persaingan yang sangat ketat, perusahaan mempunyai kriteria khusus, dan faktor internal seperti ekonomi, politik, atau krisis global lainnya. Sekian dari pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Azharatul atas jawabannya. Tidak terasa, kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Azharatul atas ilmu yang diberikan. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Kami harap seminar ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua.